Pak Erwin ya, yang dari Polres, yang terhormat Bapak Babinsa, Pak Marwan, yang terhormat Bapak Ibu dan anak-anakku yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang ini adalah bidang pembahasan narkoba. Narkoba hanya bagian dari nafsa. Nafsa itu narkotika, psikotropika, zat adiktif. Kalau tiga-tiganya dibahas, panjangan. Jadi yang dibahas sekarang adalah narkoba saja. Sebenarnya masa ini dari Pak Camatnya sampai kepala desanya ini orang kesehatan semua. Pak Camat Pak Camatnya basic kesehatan. Terus Pak kepala desanya itu dari akademi farmasi ini. Supaya sebenarnya Bali Selatan ini bagus sebenarnya. Saya pandang agar tidak kaku, karena Pak Kades sudah tahu semua ini tentang bahaya dari narkoba. Narkoba adalah narkotika zat berbahaya. Itu. Kalau psikotropika itu masuk dalam sistem pengobatan. Zat adiktif setelah adanya psikotropika baru masuk dalam zat adiktif ketagihan. Apa-apa yang menjadi jenis-jenis narkoba, ganja, ya, sabu-sabu. Yang terakhir yang paling tren sekarang untuk di Parimo, karena kemarin ini Lempox, anak-anak remaja tentang Lempox ini yang sangat berbahaya, ya. Terus kita masuk dalam faktor-faktor remaja yang bisa menggunakan narkoba. Satu, pengaruh keluarga. Lingkungan keluarga yang broken home ini ya, yang broken home akan bisa mempengaruhi pada sistem pemakaian alat narkotika ini, di mana terjadinya sosial keluarga, terus keluarga yang pecah, keluarga yang cerai, anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Kedua, faktor lingkungan masyarakat, di mana lingkungan masyarakatnya akan lebih cenderung lari pada sistem kenakalan remaja. Yang keempat, lingkungan sekolah. Sekolahnya akan lebih peraturan yang terlalu ketat, tidak terlalu mengindahkan masyarakat, anak-anak sekolah, maka semua anak remaja akan bisa berpengaruh pada sistem itu. Yang berikut ini adalah bahaya narkoba. Nanti bahaya narkoba perubahan sikap. Anak-anak cenderung diam, cenderung menyendiri, cenderung mencari temannya, cenderung dalam sistemnya dia akan mencari teman-teman yang sama dengan yang pemakai. Terus terjadi halusinasi. Halusinasi itu adalah khayalan tinggi. Terus terjadi kecurigaan, paranoid. Sekarang masuk pada sistem lingkungan. Ada dua hal lingkungan yang berpengaruh. Satu, lingkungan yang sangat mendukung. Contoh, dalam lingkungan masyarakat terjadi sistem yang sangat mendukung masuknya narkoba. Nanti undang-undangnya ada Pak Polisi yang tahu kalau undang-undangnya, saya yang pandangin saja. Yang kedua, adanya tekanan atau ancaman dari teman kelompok. Ini yang sangat berpengaruh, ya. Berikut gejala yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba. Gejala fisik, berat badan mereka menurun. Neuropatik itu kalau mereka tidak dapat, neuropatik itu akan berpengaruh terus, akan mencari terus, ya. Neuropatik namanya. Neuropatik, ada tremor, ada goresan-goresan di tangan, goresan-goresan di tangan.
emosional yang tidak terkontrol, kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu seperti malas, mencuri ya. Nah, sekarang senang menyendiri. Ini gejala dari sistem narkoba itu sendiri. Nah, narkoba sebenarnya ada pada yang sering kita minum tiap hari. Makanya anak-anak jangan terlalu sering, anak-anak remaja jangan terlalu sering minum kopi. Di kopi itu mengandung kafein 150 mg per dl. Kopi yang diminum itu mengandung kafein 150 mg per dl. Makanya ideal kalau sudah dia dewasa, dia boleh minum kopi itu 2 kali dalam sehari. Karena kalau 2 kali itu tidak melebihi ambang batas dari oblongan sistem otak, sistem oblongata namanya. Kalau 2 kali berarti 300 mg per dl. Itu untuk ketenangan, kafein. Kalau teh mengandung kafein dan mengandung zat asam, sehingga kalau yang orang mah minum akan menaikkan kadar mahnya. Sekarang cara pencegahan. Drug education itu adanya sistem pendekatan, adanya sistem merangkul anak-anak kalau dia sudah menyalahi, dilihat sering keluar, sering melamun, orang tuanya harus melakukan drug education, melakukan pendekatan. Yang kedua, drug informasi. Informasi itu bisa didapat dari Pak Babinsa, Pak Babin, terus ada juga dari teman-teman pustu di kesehatan bisa dimintai informasinya tentang narkoba ini. Yang terakhir, adanya campur tangan dari semua pihak sehingga semua narkoba ini tidak bisa masuk ke anak-anak remaja. Nah, yang psikotropika tadi narkobanya. Kalau psikotropika itu masuk dalam sistem pengobatan. Di situ kalau sistem pengobatan ada yang namanya yang paling terbawah diazepam. Dari 2 mg ke 5 mg diazepam. Itu bisa nanti adiksi, ya, zat adiktifnya, adiksinya. Di atas diazepam itu ada yang namanya lagi alprazolam, ya. Kalau psikotropikanya sekedar ditahu saja, alprazolam itu yang 5 mg yang terbawah, 10 mg, 30 mg. Ya, naik. Kalau sudah naik ke THD namanya. THD itu ada yang berbentuk putih, ada yang berbentuk kuning. Kalau kuning itu sudah agak tinggi, kalau yang putih masih boleh digunakan untuk orang yang schizophrenia paranoid. Sumber Sari kalau tidak salah jumlah pengguna schizophrenia paranoid itu agak meningkat sedikit, Pak Camat, agak meningkat untuk Sumber Sari. Karena kebetulan saya di Polik juga di pemeriksaan Puskesmas Sumber Sari, itu dari pemegang program jiwa itu untuk schizophrenia paranoid. Kalau paranoid ini masih curiga, kalau schizophrenia paranoid sama dengan jiwa itu sudah kemarin laporan terbaru kayaknya 6 baru, ada 2 lagi yang terbaru, Polo baru itu schizophrenia paranoid. Itu masih muda semua karena seringnya menghayal, halusinasi, ya. Makanya generasi muda hindari dari sistem menghayal. Sistem menghayal dari halusinasi akan meningkat menjadi penyakitnya. Kalau psikotropika itu saya kasih penyakitnya sekarang. Dari halusinasi meningkat menjadi paranoid. Ya, curiga berlebihan, cemburu yang berlebihan, suka mengganggu temannya yang tenang, itu paranoid namanya. Dari paranoid akan menjadi schizophrenia paranoid. Schizophrenia paranoid itu mulai melukai dirinya sendiri, mulai mencoret dirinya sendiri, mulai menghindar dari lingkungannya. Dia menjadi apatis, tidak peduli lingkungannya. Terus yang terakhir yang sudah masuk rumah sakit jiwa, yang sistem psikotropikanya sudah masuk, itu sistem schizophrenia.
schizofren, ya, itu sudah dalam bentuk yang gampang dibilang gila. Gila berarti impuls otaknya sudah tidak jalan, makanya harus diberikan pengobatan yang terendah, dia spam 2 mg per kilogram berat badan. Ya, nah sekarang zat adiktif, kebetulan dibahas tadi nafsa ya, nafsanya supaya ditahu zat adiktif itu yang paling terbawa CTM. Ya, CTM ya Pak, ya. CTM yang terbawa itu namanya antihistamin. Makanya orang memberikan CTM itu dengan dosis 3x1. Kalau nanti di mana-mana, karena kebetulan ini habisi. Kalau zat adiktif ini tidak dihabisi 3 hari, minimal 3 hari, maksimal 3 bulan. Ya, ini nanti kalau ada yang minum CTM 3x1 itu 3 hari harus habis. Kalau tidak dia menjadi zat adiktif. Ya, dikasih obat 3x1 karena dia mengalami alergi, penyebabnya alergen. 3x1, terus diminumnya cuma 2 hari hilang. Ya, kalau dikasih dosis 3x1 dihabisi, terutama mengenai CTM. Kalau Dexa tidak apa-apa. CTM itu adalah zat adiktif. Ya, yang isinya itu klorpiramin maleat. CTM itu 3x1 3 hari harus habis. Ya, terus ada lagi nanti kalau karena siapa tahu desa punya ya Pak, punya P3K ya. Ya, P3K kalau dia memberikan CTM 3 hari ya, kalau ada cuma 5 nanti suruh minta di puskesmas pembantunya lagi 5 Pak ya. Genapkan 3 hari agar tidak terjadi zat adiktif. Nanti kita membahas nafsa, narkoba, psikotropika, zat adiktif. Di mana zat adiktifnya? Nanti pasti bertanya sebelah mana, kapan terjadi adiktif, kapan diberikan psikotropika. Nah, narkobanya sudah itu, nanti zat adiktifnya sudah tadi seperti CTM. Berikutnya yang biasa alumpurik apa? Domperidon ya, domperidon yang mengandung domperidon juga ya. Nah, pemberiannya harus genap 3 hari. Siapa tahu tidak ada paracetamol, penggantinya itu di desa boleh domperidon, itu menyebabkan zat adiktif. Zat adiktif. Terus berikutnya yang mungkin Pak Kepala sudah tahu itu ada metampiron. Ya, kalau metampiron, kalau mungkin ini metampiron dicampur paracetamol, dicampur ini bisa menjadi narkoba. Hati-hati penggunaannya ya. Jangan minum metampiron, itu vitamin, tapi vitaminnya jangan yang mengandung metampiron. Ya, kalau mau sehat jangan mengandung metampiron. Kalau mau boleh meminum itu tapi 2x1 dalam dosis habis 1 papan. Ya. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, yang tren sekarang ini, yang kemarin sempat terjadi di arah utara ya, Pak Irwin ya, anak SMA di arah utara ya, kayaknya informasi masuk ke kita di 119 itu menggunakan lempox di belakang sekolah. Itu kalau tidak salah arah utara, dan kita sempat turun lalu. Hati-hati para orang tua, para anak-anak jangan mencium limpox. Limpox itu kalau dicium berulang-ulang itu akan menjadi plague setengah jadi. Ya, nanti orang tuanya sudah tidak tahu. Ya, sebenarnya harapannya sih yang hadir itu harus minimal SMA yang remaja. Ini yang hadir soalnya banyak anak-anak. Kalau dibuka semua nanti susah juga, karena anak-anak belum boleh tahu tentang dosis ini. Ini ya, sebenarnya anak-anak yang di bawah 5 tahun itu ya Pak Camat ya, tidak boleh masuk dalam lingkungan ini.
Karena kita menyangkut narkoba, jangan dia mendengar itu ya. Sebab ada anak-anak banyak ini. Kalau ini berapa orang ini? Ya, kebetulan sih ini ya. Nanti kalau besok lusa ya Pak Kades, mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya menggurui yang pendamping ya. Kebetulan ini saya kalau besok-besok ada pertemuan anak-anak belum boleh masuk dalam lingkupan penyuluhan. Ya. Ini ada beberapa, kecuali yang ini kan sudah agak-agak besar, ini yang SD, ya, yang kecil-kecil itu saya mohon maaf sekali, besok tidak boleh dibawa lagi. Saya menghimbau secara pribadi karena saya takut, karena Pak Camatnya orang kesehatan, nanti saya nyerocos ngomong, Pak Camatnya nanti negur saya, katanya, ya. Walaupun Pak Camat saya elektrik, tapi secara komando beliau kan pemandu jabatan di sini, ya. Nanti beliau sebentar yang memberikan ini, karena beliau juga pemateri. Cuman saya dari tadi ini ya, mohon maaf nanti anak-anaknya boleh dikeluarkan. Sebab masih ada Pak Erwin yang akan membahas, masih ada Pak Camat yang akan membahas masalah narkoba. Bukan tabu, tapi belum boleh. Yang anak-anak ini berapa orang ya? Mohon maaf, itu yang ibu bidannya ya, nanti boleh tidak ikut dulu karena ada Pak Erwin lagi, nanti lebih ini lagi pembahasannya. Betul Pak Erwin ya? Nah ya, mohon maaf ini ya. Ya boleh ya. Sebelum saya akhiri, nanti anak-anaknya tolong ditaruh di pustu. Ya belum boleh, sebab nanti saya tadi membahas kopi sekian miligram, dia dengar kopi nanti dia minum. Akibat penyuluhan kita yang jadi masalah. Yang ini yang boleh ini, yang ini juga boleh, tapi yang anak-anak itu jangan. Sebab bukan penyuluhan para anak-anak, ini penyuluhan remaja. Ya. Ya. Nah, ini masalahnya. Ya, tergantung nanti dari Pak Camatnya, karena ini membahas narkoba. Narkoba ini tidak boleh nanti dia dengar yang keliru. Ya, ini pembahasan narkoba soalnya, ini anak-anak. Ya boleh ya, yang anak-anak tolong deh. Ya.